Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Desi Ayu Nur Safitri, Dewi Cahyaningrum, Elga Putri Ragil, dan Eli Irmawati akan menjelaskan tentang sistem indera manusia. Yang pertama, ada telinga. Telinga adalah organ pendengaran yang memiliki fungsi menangkap dan mengubah bunyi berupa energi mekanis menjadi energi elektris secara efisien dan diteruskan ke otak untuk disadari dan dimengerti. Selain untuk mendengarkan suara dan bunyi, fungsi telinga lainnya yakni untuk keseimbangan. Keseimbangan dicapai melalui kombinasi organ sensorik di telinga bagian dalam, input visual, dan informasi yang diterima dari reseptor dalam tubuh, terutama di sekitar sendi. Kondisi yang dapat mempengaruhi fungsi pendengaran. Yang pertama, penuaan. Umum pada masyarakat yang lebih tua bukan karena sudah tua, tetapi karena telah menjalani kehidupan selama bertahun-tahun. Yang kedua, kerusakan atau trauma. Mendorong kapas atau benda lain ke dalam telinga dapat menyebabkan gendang telinga tertusuk. Tamparan keras pada telinga dapat pula menyebabkan trauma. Ketiga, penyakit. Penyakit kardiovaskular dan diabetes dapat menempatkan seseorang pada resiko lebih besar untuk mengalami masalah pendengaran dengan mengurangi suplai darah ke telinga. Yang keempat, pengaruh obat. Banyak obat yang digunakan untuk mengobati kanker, infeksi, dan penyakit jantung dapat merusak fungsi pendengaran. Selanjutnya, macam gangguan pada telinga. Yang pertama ada otitis eksterna, yang kedua otitis media, yang ketiga otitis interna, keempat gendang telinga pecah, 5 telinga berdenging, 6 kolesteatoma, yang ketujuh otosklerosis. Selanjutnya, kulit. Kulit adalah lapisan luar yang menutupi tubuh. Sebuah vertebrata, kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit berfungsi sebagai alat ekskresi karena adanya kelenjar keringat yang terletak di lapisan dermis. Fungsi kulit manusia antara lain untuk melindungi jaringan dan organ tubuh dalam, menjaga cairan dalam tubuh dari penguapan. Kulit berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak dan air. Kulit mencegah air melarutkan vitamin. Berfungsi sebagai organ sensorik. Kulit membantu tubuh untuk mengatur suhu. Dan vitamin D bisa diproduksi di kulit dengan bantuan sinar matahari. Struktur kulit manusia. Yang pertama, lapisan epidermis. Lapisan ini merupakan lapisan terluar dari kulit. Lapisan epidermis merupakan bagian yang memberikan warna pada kulit. Dalam lapisan ini terdapat melanin yang memproduksi warna kulit manusia yang diproduksi oleh melanosit. Yang kedua, lapisan dermis. Lapisan dermis berada di bawah lapisan epidermis. Ada sekat di antara dua lapisan ini yang disebut membran basal. Fungsi dari lapisan ini adalah memproduksi minyak dan keringat serta tempat pembuluh darah berada dan akar rambut. Yang ketiga, lapisan hipodermis. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam dari kulit. Hipodermis berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak dan mengontrol suhu tubuh. Selanjutnya, indera penglihatan atau mata. Mata adalah organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya. Mata terletak di rongga mata, dilindungi oleh tengkorak dan kelopak mata.
Di dalam kelopak mata terdapat kelenjar air mata yang berfungsi membunuh kuman serta menjaga mata agar tidak kering dan bebas dari debu. Cara kerja mata. Cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap, menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang kemudian disampaikan ke otak. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga manusia bisa mengetahui apa yang mereka lihat. Bagian luar mata. Yang pertama ada kelopak mata. Yang kedua, bulu mata, berfungsi menyaring kotoran atau debu yang dari udara agar tidak masuk ke dalam mata. Yang ketiga, bola mata. Kelainan pada mata. Yang pertama, rabun dekat atau hipermetropi. Yang kedua, rabun jauh atau miopi. Yang ketiga, rabun senja atau rabun ayam. Yang keempat, buta warna. Selanjutnya, indera pembau atau hidung. Hidung adalah alat penciuman atau pembau pada manusia. Hidung manusia dapat mendeteksi 2.000 sampai 4.000 bau yang berbeda. Hidung bagian luar terdiri dari tulang hidung, jaringan lemak, tulang rawan, jaringan otot, nasal root, dan septum. Rongga hidung terdiri dari nasal ventribul, bulu hidung atau silia, membran mukosa, konka, dan saraf olfaktori atau saraf penciuman. Cara kerja hidung. Udara akan masuk melalui lubang hidung kemudian akan disaring oleh silia dan disesuaikan suhunya oleh lendir mukosa. Udara yang bersih akan dideteksi oleh saraf olfaktori untuk mengetahui bau apa yang ada pada udara. Rangsangan bau ini kemudian disampaikan ke otak hingga akhirnya otak menyimpulkan bau apa yang ada pada udara tersebut. Setelah udara melewati reseptor, maka udara akan diteruskan masuk ke arah nasofaring. Selanjutnya, udara akan masuk ke dalam organ-organ pernafasan lainnya hingga ke paru-paru. Kelainan pada hidung. Yang pertama, influenza. Yang kedua, rinitis alergik. Yang ketiga, sinusitis. Yang keempat, polip hidung. Kelima, anosmia. Dan keenam, dinosmia. Selanjutnya, indera pengecap atau lidah. Lidah adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa zat kimia larutan. Pembentuk lidah yang utama adalah otot yang diselubungi oleh membran mukus. Apabila diperhatikan dengan cermat, permukaan tampak bercelah dan banyak tonjolan kecil yang disebut papil. Papil dan celah tersebut memiliki kuncup pengecap dengan sekumpulan sel peka di dalam rongga masuknya. Impuls saraf dan sel sensoris kuncup pengecap dihubungkan ke otak oleh dua syaraf, yaitu syaraf yang satu membawa informasi rasa dari bagian depan lidah, yang kedua syaraf yang lain dari samping dan belakang lidah. Letak kuncup pengecap. Ujung lidah menandakan rasa manis, samping lidah pada bagian ujung menandakan rasa asin, samping lidah pada bagian pangkal menandakan rasa asam,
dan pangkal lidah untuk rasa pahit. Kelainan pada lidah, yang pertama sariawan, yang kedua kandidiasis, yang ketiga geografik tongu, yang keempat lidah pecah-pecah, yang kelima glositis, keenam lidah terbakar. Demikian penjelasan sistem indera pada manusia dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.